Hai Baraya Handayani, ketemu lagi sama Ibu di pelajaran SPK. Oke, kali ini kita akan belajar tentang budaya rupa Nusantara bagian pertama. Bagian pertama kita akan membahas tentang budaya rupa prasejarah. Kita mulai ya. Materi kali ini erat kaitannya dengan pelajaran sejarah nasional. Telah diungkapkan bagaimana nenek moyang bangsa Indonesia membangun kebudayaannya. Kalian tentu dapat mengamati bahwa sebagian besar peninggalan yang menjadi tanda kebesaran dan keagungan peradaban masa lalu itu adalah karya-karya budaya rupa yang tetap abadi sepanjang zaman. Bangsa Indonesia kuno dinilai memiliki sejarah dan peradaban yang tinggi. Ini dapat dilihat dari peninggalan artefak bernilai yang dibangun selama berabad-abad oleh nenek moyang kita. Sejarah membuktikan bahwa karya budaya rupa yang nilai dan fisiknya dapat bertahan hingga sekarang adalah karya yang berkualitas tinggi pada zamannya. Budaya rupa Nusantara terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, ada budaya rupa prasejarah, budaya rupa Hindu-Buddha, budaya rupa Islam, dan budaya rupa tradisi. Oke, kita akan bahas tentang budaya rupa prasejarah terlebih dahulu. Budaya rupa prasejarah. Pada zaman dulu, Indonesia purba merupakan wilayah kepulauan yang awalnya diperkirakan menyatu dengan benua Asia. Pada masa perpindahan makhluk hidup dari utara ke selatan, ini juga termasuk manusia purbanya. Manusia-manusia purba Nusantara dinilai sebagai bentuk manusia awal di bumi, ratusan ribu tahun yang lampau ketika wilayah lain justru masih gelap. Budaya rupa prasejarah terbagi menjadi 6 zaman. Yang pertama, zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Kedua, zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah. Ketiga, zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Keempat, zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Kelima, ada zaman budaya logam. Dan keenam, ada zaman budaya gambar. Oke, pertama kita akan bahas tentang zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Budaya batu merupakan bentuk kebudayaan tertua di Indonesia dari komunitas manusia purba. Peninggalan batu tua umumnya berupa benda dari batu dan tulang yang dikerjakan secara kasar. Di antaranya ada chopper. Chopper ditemukan di daerah Pacitan. Bentuknya seperti kampak batu yang digunakan sebagai alat bantu untuk membelah. Tetapi untuk chopper belum memiliki tangkai atau pegangan dan masih dibuat secara kasar atau seadanya. Yang berikutnya ada flex, ditemukan di sekitar daerah Ngandung, terbuat dari batu berwarna yang digunakan untuk mengorek ubi dan berburu. Kemudian ada peralatan dari tulang, ditemukan di sekitar daerah Ngandong dan Sidorejo, dekat Ngawi atau Madiun. Berbentuk seperti tombak yang ujungnya bergerigi, digunakan untuk mengorek ubi juga atau menangkap ikan di sungai. Yang kedua, zaman Mesolitikum atau zaman Batu Tengah. Budaya Batu Tengah berkembang seiring dengan zaman es mencair. Masyarakatnya dikenal dengan sebagai Homo sapiens. Mereka mulai menetap di gua-gua yang dekat dengan aliran sungai. Pada masa budaya Batu Tengah, ditemukan juga berbagai peralatan berupa kampak batu yang lebih halus, peralatan dari tulang, dan sejumlah gambar-gambar di dalam gua. 3. Zaman Neolitikum atau zaman Batu Muda. Zaman Neolitikum, masyarakatnya mulai menetap dan mulai bercocok tanam. Untuk keperluan sehari-hari, penduduknya membuat benda-benda pakai seperti wadah, tembikar, perhiasan, dan berbagai bentuk kampak persegi dan kampak lonjong. Oke, kampak lonjong. Apa itu kampak lonjong?
Kampak lonjong berbentuk bulat memanjang dengan ujung yang lancip, terbuat dari batu hitam. Kampak ini diberi tangkai seperti kampak yang ada pada zaman sekarang. Kemudian ada kampak persegi. Kampak persegi terbuat dari batu berwarna dan kerap kali digunakan sebagai ajimat, berfungsi untuk memotong, berburu, memahat, membelah kayu, dan juga mencangkul tanah. Kemudian tembikar dan perhiasan. Pembuatan tembikar mengalami kemajuan pada masa ini dikarenakan masuknya kebudayaan Cina. Tembikar digunakan sebagai wadah sehari-hari, menyimpan tulang belulang, dan banyak tembikar yang dihias oleh motif hias magis untuk keperluan ritual. Perhiasan. Ditemukan perhiasan dari batu-batu berwarna seperti cincin, kalung, serta pakaian yang terbuat dari kulit atau serat kayu. Keempat, zaman megalitikum atau zaman batu besar. Masa megalitikum merupakan masa terdapatnya peninggalan batu dalam dimensi yang lebih besar daripada yang sebelumnya. Adanya bangunan-bangunan dari batu yang digunakan sebagai sarana upacara ritual yang berkaitan dengan pemujaan roh dan kekuatan gaib. Peninggalan zaman megalitikum diantaranya ada dolmen, menhir, kubur batu, sarkofagus atau keranda batu, bangunan berundak, dan relief batu. Dolmen. Dolmen terbuat dari batu pipih dan kaki-kakinya terbuat dari batu yang lebih kecil. Digunakan untuk meja sesaji dan penanda bahwa di bawahnya terdapat kuburan. Menhir. Menhir bangunan batu besar yang diletakkan seperti tugu sebagai tanda tempat bersemayamnya roh-roh dan kekuatan gaib. Kubur batu. Terbuat dari lempengan-lempengan batu, posisinya membujur dari arah timur ke arah barat sebagai bentuk orientasi terhadap dewa matahari. Berikutnya sarkofagus atau keranda batu. Sarkofagus adalah peti mati yang terbuat dari batu, bentuknya seperti lesung atau tempat menumpuk padi, dan diberi tutup. Dibuat dengan teknik ceruk ke dalam, bukan dengan susunan keping-keping batu. Kemudian bangunan berundak. Bangunan dari batu yang disusun berundak-undak seperti tangga dan bentuknya mengecil ke bagian atas. Pada undakan pertama terdapat teras dari batu ceper. Bangunan ini digunakan untuk pemujaan roh. Yang terakhir adalah relief batu. Relief batu biasanya bergambar manusia atau hewan, digunakan sebagai benda pemujaan terhadap roh nenek moyang. 5. Zaman budaya logam. Zaman budaya logam di wilayah Indonesia diperkirakan terjadi sekitar 500 tahun sebelum Masehi, yaitu sejak masuknya kebudayaan perunggu dari wilayah Indochina ke kawasan Nusantara. Kebudayaan perunggu tersebut dikenal sebagai kebudayaan Dongson yang berpusat di Provinsi Yunnan, Indochina. Pada zaman ini terdapat dua teknik pengecoran logam yang sangat terkenal, yaitu ada esai perdu atau teknik cor yang menggunakan cetakan dari tanah liat yang dilapisi lilin permukaan bagian dalamnya. Tapi kekurangan teknik ini hanya bisa digunakan satu kali pakai untuk pengecoran logam. Kedua, teknik bivalve. Teknik cor yang menggunakan dua keping cetakan dari batu sehingga dapat digunakan berulang-ulang. Benda-benda yang dihasilkan dari teknik cor ini diantaranya ada kapak corong, candrasa, nekara, moko, topeng emas, dan bejana. Kapak corong awalnya terbuat dari batu, kemudian terbuat dari tembaga, dan bentuknya di bagian belakangnya berbentuk sirip ikan, dan kemudian terakhir berkembang terbuat dari perunggu. Alat ini berfungsi sebagai pendukung ritual sehingga dihiasi oleh ragam hias yang unik. Candrasa. Candrasa ada yang berbentuk kapak
dengan hiasan ornamen, dan ada pula yang berbentuk seperti pedang memanjang, berfungsi untuk membelah dan kapak hiasan pelengkap upacara ritual nenek moyang. Nekara. Nekara adalah genderang besar berbentuk drum yang dipenuhi oleh ragam hias. Fungsinya sebagai alat tetabuhan pada upacara-upacara ritual yang diadakan. Selanjutnya ada moko. Moko adalah genderang yang lebih kecil dari nekara, digunakan untuk pendamping dalam kubur atau sebagai mas kawin. Topeng emas. Topeng emas diperkirakan dibuat pada tahun 500 sebelum Masehi. Meski tanpa ornamen, tapi ini menunjukkan bahwa kebudayaan Jawa kuno telah mengenal emas sebagai perhiasan. Kemudian ada bejana, wadah dari logam. Diperkirakan sudah ada sejak zaman Neolitikum atau sekitar 2000 sebelum Masehi, serta zaman perunggu tahun 500 sebelum Masehi. Banyak di antaranya dipengaruhi kebudayaan oleh Dongson. Yang terakhir adalah zaman budaya gambar. Budaya gambar tertua terdapat di masa Mesolitikum. Gambar tersebut berupa seekor babi hutan sedang berlari yang terdapat di Gua Leang-Leang, Sulawesi Selatan. Umur gambar ini diperkirakan sekitar 4000 tahun, tepat dengan berakhirnya masa Mesolitikum dan memasuki babak Neolitikum. Oke, itu adalah penjelasan tentang budaya rupa prasejarah. Untuk kali ini, materi kita cukupkan dulu sampai sekian ya. Sampai ketemu lagi, Bare Handayani.